Perkenalkan, nama lengkap saya Tarsiana Eda, NIM 17230300002. Pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali isi review buku yang kelima dengan judul buku Bagaimana Pandemi COVID-19 Mengubah Masyarakat. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan dan perubahan sosial yang terjadi secara sporadis atau secara tiba-tiba dan merata ini dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat setempat, di mana kondisi masyarakat yang belum siap untuk menerima perubahan akibat dari adanya atau timbulnya virus yaitu COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Kita harus mengakui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya, di mana masa pra-pandemi ini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek atau tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasikan secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang, di mana dalam hal ini masyarakat dihimbau dari pemerintah untuk bisa belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja sejak awal munculnya virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan yang ada dalam masyarakat, yang dimana di dalam masyarakat sering sekali adanya perkumpulan atau bersalaman kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat di masa pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual, di mana kondisi ini mempertegas bahwa teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Norma baru menekankan kepada masyarakat tentang perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun begitu, penerapan norma baru tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak disertai dengan kedisiplinan yang tinggi oleh masyarakat itu sendiri, sebab pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga hidup normal baru bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang. New normal seharusnya mengubah perilaku lama masyarakat, di mana perilaku lamanya menjadi kebiasaan baru dengan memakai masker, menjaga jarak atau rajin mencuci tangan, serta disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Pandemi virus COVID-19 yang menyebar secara cepat membuat banyak orang akhirnya bekerja di luar kantor alias di rumah. Dengan segala keterbatasan serta dihadapi pemerintah dalam penanganan COVID-19, pemerintah perlu untuk memahami dan mendukung metode work from home yang dijalani oleh ASN dengan memanfaatkan media teknologi secara daring dan media lainnya yang disesuaikan dengan internet yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Salah satu pemanfaatan teknologi adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui online shop misalnya, di mana di zaman modern ini kita bisa berbelanja melalui online shop. Dengan online shop kita bisa berbelanja peralatan rumah tangga, lalu bisa juga membayar tagihan listrik dan tagihan lainnya.
Selain itu juga COVID-19 telah mengubah di mana tadinya biasanya berbelanja di toko secara offline seperti pasar atau supermarket, kini masyarakat banyak beralih ke toko online shop, di mana karena dapat memudahkan konsumen dan banyak keuntungan yang dihadapi oleh konsumen tersebut. Dengan pemanfaatan tersebut, semoga penyebaran COVID-19 dapat segera mereda dan bahkan menghilang dari dunia. Karena di mana sejak munculnya COVID-19, aspek perubahan sosial di Indonesia, terutama di NTT, menjadi sedikit memudar. Namun meskipun sedikit memudarnya perubahan sosial dikarenakan peraturan pemerintah, semoga terwujudlah apa yang kita harapkan bersama, yaitu dengan menghilangnya atau dapat lebih bisa berkurangnya virus COVID-19 ini. Dunia saat ini memang sedang berubah, di mana perubahan ini meski diawali oleh sesuatu yang menyesakan, bisa jadi akan berujung pada perbaikan. Dari pandemi ini kita bisa belajar bahwa hal yang sebelumnya dianggap sepele ternyata bisa menjadi batas tipis antara hidup dan mati. Contohnya misalnya soal cuci tangan, tidak menutup mulut dan hidung saat bersin hingga tidak sengaja menyentuh wajah, dan saat tangan belum bisa dipastikan bersih. Wabah ini juga membuat kesadaran orang-orang terhadap kesehatan semakin meningkat. Memang masih diperlukan sangat banyak edukasi tambahan agar kesadaran ini tak lantas memakan korban akibat berdesakan karena sekedar ingin jogging atau bersepeda. Namun niat baik ini bisa menjadi awal yang positif yang akan mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, bahkan setelah pandemi ini berakhir. Saya yakin pasti pandemi ini akan berakhir cepat atau lambat. Negara-negara sahabat kita seperti New Zealand, Thailand, dan Vietnam sudah membuktikan itu, di mana mereka berhasil menekan angka penularan dalam negeri atau transmisi lokal hingga mencapai angka 0. Di negara-negara yang berhasil ini pun kebiasaan masyarakat belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala, dan mungkin memang tidak akan pernah kembali. Untuk saya sendiri, saya merasa tidak keberatan jika sering-sering menggunakan masker saat keluar rumah, atau jika kita menggunakan masker saat di luar rumah, kita dapat menghindari atau menghalau adanya polusi udara. Apalagi dengan gagasan bahwa mengantri harus diberi jarak setidaknya 1 meter, pandemi atau tidak, kebiasaan ini buat saya membuat kenyamanan saat berada di fasilitas publik semakin meningkat. COVID-19 harus diakui memberi banyak pelajaran bagi masyarakat, di mana beberapa hal yang mengalami kemajuan pesat selama masa sulit ini, yang dimana dampaknya memberi kita kesepian yang lebih baik untuk menyambut masa depan. Implikasi paling besar dari Piggy Black untuk generasi masa depan adalah di mana dengan adanya kemajuan pesat teknologi kesehatan, secara khususnya soal pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin COVID-19 sangat cepat, hanya kurang dari 1 tahun dari pertama kalinya pandemi ini menyebar ke seluruh dunia. Pengembangan vaksin COVID-19 sangat cepat, hanya kurang dari 1 tahun dari pertama kali pandemi ini menyebar ke seluruh dunia, dan vaksin sudah menyebar. Sebelumnya
Vaksin yang paling cepat dari tahap pengembangan sampai dilepas ke masyarakat memerlukan waktu 4 tahun pada tahun 1960, tepatnya vaksin atau virus gondongan. Rentannya penyebaran virus COVID-19 ini melahirkan urgensi masyarakat global. Hal ini lantas mendorong kucuran dana untuk mencari jalan keluar dari pandemi ini juga bisa mengalir dengan cepat. Pandemi yang meluas dengan sangat cepat juga mendorong banyak kasus untuk diujikan. Hal ini berdampak dengan banyaknya hasil uji coba untuk vaksin. Salah satu lompatan teknologi kesehatan yang paling penting dalam pengembangan vaksin ini adalah teknologi mRNA baru yang menjadi dasar beberapa vaksin. Teknologi ini juga membuka peluang untuk pengembangan vaksin untuk penyakit lainnya. Sejauh ini pengembangan sudah dilakukan untuk vaksin mRNA penyakit malaria yang di setiap tahunnya membunuh ratusan orang dan terkenal sulit untuk divaksinasi. Selain itu juga pemanfaatan teknologi mRNA juga memungkinkan pengobatan yang ditargetkan dan individual. Artinya pengobatan untuk penyakit langka yang hanya menyerang sejumlah kecil masyarakat di dunia bisa dikembangkan. Mungkin itu saja pembahasan untuk review buku kelima dari saya. Sekian dan terima kasih.